Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Firi Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Tidak, kalau biasanya saya membawakan sebuah kisah inspiratif, mungkin kali ini kita ngobrol santai karena kemarin saya melihat di komen di salah satu video yang saya cantumkan itu, yang saya upload, ada salah satu sahabat Inspirator Muda Indonesia yang bertanya, bagaimana sih caranya menghadapi sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Buatkan videonya katanya. Mungkin lebih tepatnya bertanya bagaimana kita menyikapinya supaya kita hidup itu tidak terlalu frustasi ya, tidak terlalu kecewa. Bagaimana caranya kita itu supaya menghadapi kehidupan ini, realita ini yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Baik, yang pertama yang harus kita sadari, selaku manusia, saya selaku orang yang beragama Islam. Jadi yang harus kita sadari yang pertama, semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini bukan semata-mata terjadi dengan secara spontan, bukan terjadi dengan bim selabim, tidak. Semuanya itu, semua kejadian yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya pantauan Allah, tidak lepas dari yang namanya kehendak Allah. Bahkan dikatakan, andaikan ada daun jatuh di tengah malam, maka Allah daun jatuh itu mendapatkan perhatian dari Allah. Apalagi dengan kejadian dalam kehidupan kita yang menurut kita kejadian sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin ya lebih ke ini, sebenarnya dalam hidup itu yang harus kita lakukan dua, syukur dan sabar. Kalau kita sudah bisa itu, maka kehidupan ini udah selesai gitu loh. Kalau kita sudah bisa bersyukur, bisa bersabar, kehidupan ini ya udah apapun yang terjadi kepada diri kita itu sama aja. Tapi gini sahabat Inspirator Muda Indonesia, konsepnya gini. Ini kadang yang salah kita artikan. Konsep bersabar dan bersyukur itu menurut saya seperti ini. Jika hari ini kita tidak dituntut untuk bersabar, maka wajib hari ini kita dituntut untuk bersyukur. Karena itu pasangannya. Karena sabar itu pasangannya yang harus kita sadari. Yang kedua, sabar itu pasangannya dengan kejadian yang tidak mengenakan. Itu sabar. Sedangkan syukur kejadian pasangannya dengan sesuatu yang mengenakan. Jadi konsepnya, kalau hari ini, kalau saat ini, detik ini kita tidak dituntut untuk bersabar, berarti detik ini kita dituntut untuk bersyukur. Contohnya, hari ini saya tidak sakit gigi, berarti tidak dituntut untuk bersabar. Berarti hari ini saya harus bersyukur karena saya tidak dituntut bersabar karena sakit gigi. Begitupun dengan kejadian-kejadian di kita. Sehingga salah kaprah orang-orang itu kadang bersyukur itu harus menunggu sesuatu yang yang luar biasa, padahal tidak. Jadi kalau misalkan hari ini kita tidak mau bersyukur, kita tanyakan apakah hari ini kita dituntut bersabar. Kalau hari ini kita tidak dituntut bersabar, berarti hari ini, detik ini kita dituntut untuk bersyukur. Itu yang kedua. Sehingga sahabat Inspirator Muda Indonesia, kadang nih contoh sederhananya, ada orang yang karena tidak makan enak dia tidak bersyukur. Salah. Harusnya dengan dia bisa makan saja, harusnya dia sudah bersyukur. Karena kenapa? Karena harusnya dia dituntut bersabar saat dia tidak bisa makan. Saat kita sedang tidak bisa makan, maka orang-orang di sekitar kita akan berkata sabar. Kenapa? Karena nggak bisa makan. Tapi ketika tidak makan enak, bukan sabar namanya. Kita harus bersyukur karena bisa makan. Nah, jadi ketika kita sudah menjalani konsep sabar syukur dalam kehidupan kita, maka kehidupan ini sudah selesai. Apapun yang terjadi kepada kita sudah selesai. Hati kita sudah tenang, hati kita sudah tentram. Kenapa? Karena kita syukur sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat Inspirator Muda Indonesia,
terkait harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang namanya harapan itu kita boleh. Dalam hidup ini ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan atau harapan. Kebutuhan pasti Allah sudah berikan. Kebutuhan itu pasti Allah sudah berikan. Tapi kalau keinginan belum tentu. Kalau keinginan kita harus ikhtiar. Artinya gini, kalau kita punya keinginan yang besar, harus kita iringi dengan usaha yang besar. Harus selaras. Jangan pernah bermimpi sesuatu yang besar tapi kita tidak punya usaha yang besar, maka kecewa dalam kehidupan kita. Bahkan sahabat inspirator muda Indonesia, kalau kita punya harapan yang besar tapi usaha kita tidak besar, mending harapannya diturunin selaras dengan ikhtiar kita. Kita punya pengen punya mobil, tapi usahanya yang dia lakukan usaha orang yang hanya mampu membeli motor. Ya sudah, turunin aja biar nggak kecewa. Kecuali tinggiin harapannya, tapi usahanya juga ditinggiin. Jadi selaras dengan usaha. Itu yang ketiga. Terkait usaha sahabat inspirator muda Indonesia, saya belajar dari fisika. Usaha itu perkalian antara gaya dengan perpindahan posisi. Ada kalanya orang melakukan usaha katanya tapi tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada usaha. Jadi teman-teman, untuk mengukur usahanya, lihat perubahannya. Kalau hari ini tetap sama dengan hari kemarin berarti tidak ada usaha. Kalau hari ini sama dengan hari 1 bulan yang lalu berarti tidak ada usaha. Kalau hari ini jam segini masih rebahan, jam segini masih tidur, jam segini masih santai-santai, besoknya tetap melakukan hal yang sama, berarti nggak ada usahanya. Kenapa? Karena seorang dilihat ada usaha ketika sudah ada perubahan. Jadi belajar dari konsep usaha ini, kalau teman-teman mau dikatakan ada usaha, harus ada perubahan posisi. Yang awalnya tidur harus berdiri, harus bangun. Yang awalnya bangun harus bergerak. Yang awalnya hanya bergerak harus berjalan. Yang awalnya berjalan harus berlari. Yang awalnya hanya berlari harus terbang. Itu usaha. Jadi terkait usaha yang pertama itu harus selaras dengan mimpi kita, dan usaha itu harus ada perubahan posisi. Selanjutnya sahabat inspirator muda Indonesia, yang namanya usaha itu ada dua, usaha fisik sama usaha non fisik. Nah ini kadang kita salah kaprah. Usaha fisik, usaha yang kita lakukan dalam bekerja itu usaha fisik. Tapi ada usaha non fisik yang harus kita lakukan. Apa itu? Berdoa. Hati kita, roh kita harus nyambung dengan zat yang maha pemberi. Dan ikhtiarnya harus nyambung. Harus fisik dengan non fisik ini harus linear. Kalau usahanya misalkan terkait ini, maka doanya ke ini. Artinya usaha non fisik ini mensupport usaha fisik itu tadi. Makanya kata Ustadz, saya pernah mendengar, kalau tidak salah Ustadz Adi Hidayat mengatakan gini, doa yang dikabulkan oleh Allah yang selaras dengan usaha kita. Beliau mencontohkan, kita pengen anak kita menghafal Al-Quran, berdoa ya Allah jadikan anak kami penghafal Al-Quran, tapi tidak ada ikhtiar untuk memasukkan anak kita ke pesantren yang menghafal Al-Quran, maka jangan berharap tiba-tiba dia langsung menghafal Al-Quran. Tidak. Begitupun dengan usaha yang lain. Jadi teman-teman sahabat inspirator muda Indonesia, harus dijalani usaha yang serius, kemudian usaha non fisik ini juga harus mengikutinya. Sehingga kalau sudah balance keduanya, maka saya yakin betul nggak mungkin nggak ada yang nggak diberikan. Karena Allah itu nggak zalim. Allah itu nggak zalim. Bahkan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan. Di zaman Nabi, sahabat inspirator muda Indonesia, para sahabat itu etos kerjanya sangat luar biasa, sehingga Nabi tidak perlu ngikutin lagi ayo kerja, tidak hanya doa terus, enggak, karena Nabi sudah melihat etos kerja sahabat itu luar biasa, enggak ada yang pemalas, enggak ada yang suka rebahan, enggak ada. Sehingga yang diberikan oleh Nabi amalan-amalan untuk memperlancar usaha itu, karena Nabi sudah tahu dia etos kerjanya tinggi, sehingga harus disupport dengan sholat tepat waktu, sholat duhanya, tahajudnya. Nabi nggak nyuruh kerja lagi karena mereka sudah etos kerjanya luar biasa.
Nah, sama dengan kita tidak hanya ikhtiar non fisik aja. Kalau misalkan cuma ikhtiar non fisik, ikhtiar fisiknya nggak dilakukan, nggak seimbang. Di zaman Nabi, sahabat ikhtiar fisiknya sangat luar biasa. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, siapa yang nggak kenal beliau? Pengusaha hebat. Tapi di selain itu, usaha non fisiknya sangat luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Auf didoakan langsung oleh Nabi biar hartanya berkah. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf bagi-bagi harta, Utsman bin Affan ikut antri. Kenapa Utsman bin Affan ikut antri? Karena Utsman bin Affan ini ditanya oleh sahabat, "Wahai Utsman bin Affan, kamu itu orang kaya, mengapa kamu masih antri?" Hartanya Abdurrahman bin Auf, kata Utsman bin Affan apa? Hartanya Utsman bin Auf didoakan oleh Nabi, yaitu harta berkah. Saya tidak mau kehilangan harta berkah itu. Ada sektor non fisik, ada usaha non fisik yang harus kita jalani. Kalau kita tidak bisa berdoa sendiri, kita datang ke orang soleh minta didoakan. Tapi bukan minta ke dia, minta untuk didoakan. Kita datang ke orang alim, kita datang ke wali-waliullah misalkan ya. Kalau kita tahu, minta didoakan. Itu sah-sah saja. Itu sektor non fisik yang harus kita lakukan. Itu yang keberapa? Ketiga, biar kita tidak tidak kecewa. Selanjutnya sahabat Inspirator Muda Indonesia, yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita harus sadar, semua yang ada di muka bumi ini, semuanya tidak lain karena titipan dari Allah. Kalau kita sudah bisa membuat hati kita merasakan seperti itu, udah, mau diberikan seperti apa oleh Allah, kita terima. Tawakal namanya. Kita terima. Semua yang diberikan kepada kita semua, siapapun dan dimanapun, kekayaan seperti apa, kedudukan seperti apa, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita sadari. Sehingga kapanpun Allah mengambilnya, nggak ada masalah. Karena memang titipan. Misalkan saya nitip barang ke sahabat Inspirator Muda Indonesia semuanya, misalkan saya nitip barang. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya sadar kalau barang ini punya saya. Dan saya berkata, gunakan, terserah kamu gunakan. Tapi suatu saat kalau misalkan saya mau ngambil, kamu harus kasih. Jadi suatu saat ketika saya ngambil, ya dikasih. Kenapa? Karena memposisikan itu barang titipan yang bisa kita gunakan. Jadi yang selanjutnya kita harus sadari bahwa semua yang terjadi di muka bumi adalah titipan dari Allah dan Allah berhak mengambilnya. Sahabat Inspirator Muda Indonesia, video berikutnya saya bawakan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Teman-teman bisa belajar dari kisah ini bagaimana orang ini kehilangan semuanya, bahkan kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya. Ya, tapi luar biasa kesabarannya, luar biasa dia memposisikan semua ini titipan. Makanya tonton video selanjutnya di part berikutnya, di video sesi 2 ini, ngobrol-ngobrol santai biar teman-teman mendapatkan hikmah dari kisah ini. Baik, mungkin saya akhiri dulu. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.